sekarang dalam menghadapi yang namanya pandemi COVID-19, COVID-19. Kita mau mendorong mitra kami Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Ya, kita bersyukur mitra kami sudah bisa menemukan yang namanya vaksin corona. Ya, itu sudah diuji coba, sudah uji klinis. Ya, kita berterima kasih. Kemungkinan akhir tahun atau awal tahun 2021 itu sudah bisa diluncurkan vaksin corona. Jadi kita tidak takut lagi terhadap corona, ya. Sama dengan flu, ya. Beberapa vaksin-vaksin lain itu sudah ditemukan, dan pagi tadi beritanya ini sudah lewat uji klinis, ya. Sudah berhasil dan akan siap diluncurkan. Yang kedua, kita mendorong rumah sakit itu harus ditingkatkan pelayanannya, baik itu ketersediaan alkes, tempat tidur, ketersediaan obat dan obat-obatan. Kita dorong ya ketersediaan vitamin. Apalagi saya hari ini juga dipercayakan oleh fraksi untuk duduk di Panja Alkes, ya, panitia kerja Alkes, untuk mendorong alkes yang betul-betul diberikan kepada masyarakat, bukan alkes abal-abalan atau alkes kaleng-kalengan, tetapi alat kesehatan yang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini kita dorong seluruh Indonesia. Berbagai rumah sakit umum besar dibangun di seluruh Indonesia, ya. Kemarin kami sudah ke Ambon Laimena, itu rumah sakit besar, ya, sudah dibangun, akan diresmikan untuk operasionalnya. Dan kita bersyukur untuk NTT, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kami perjuangkan hari ini. Tahun ini dibangun rumah sakit umum pusat senilai 200 miliar. Di Kupang sudah oke, tinggal dimulai peletakan batu, ya, itu sudah oke. Yang kami dorong, ya, untuk Kabupaten Sumba Barat Daya dan kabupaten lain, mohon maaf, untuk beberapa kabupaten Sumba Tengah saya baru terima proposalnya, ya. Sumba Barat saya belum terima, saya dorong dengan Pak Niger beberapa waktu yang lalu, ada Pak Thomas juga, saya tinggal menunggu usulannya. Sumba Tengah baru usulan, memang tahun ini ada dapat GAP tapi sedikit, ya, kemungkinan tahun depan. Tapi Sumba Barat Daya yang sudah dipastikan kita dapat yaitu 25 miliar untuk pembangunan rawat inap, gedung rawat inap Puskesmas Waimangura dan Puskesmas Radamata. Itu sudah dalam proses, itu lantai 2, ya. Jadi biar betul-betul masyarakat, contohnya masyarakat Laura sana, mereka merasa, untuk takama pendek beratu, ya. Jadi dalam soal pelayanan kesehatan ada manfaatnya masyarakat merasakan, ya. Kita dorong akhir tahun ini sudah selesai sehingga masyarakat bisa menggunakan fasilitas yang ada, ya. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak kebijakan-kebijakan di sektor kesehatan yang kita dorong, ya. Tadi dalam penanganan COVID, ya, terus penanganan terhadap tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena COVID itu sudah diberikan santunan oleh Kementerian, ya, Kementerian Kesehatan, ya. Kita dorong terus sehingga upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan itu bisa lebih maksimal. Yang kedua, Bapak Mama, saya juga di Komisi 9 ini bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja sampai dengan hari ini saya ingin melaporkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendapatkan 7 unit BLK, Balai Latihan Kerja. Kemarin ada banyak sekali masyarakat atau kelompok lembaga yang mengusulkan BLK komunitas, dan puji Tuhan tahun ini realisasi 7 BLK, ya. 1 BLK nilainya kurang lebih 850 juta, itu dapat bangunan seharga 550, 300 untuk peralatan, 100 juta untuk pelatihannya, ya. Jadi ada 2 paket pelatihan selama 1 tahun, itu 2 paket pelatihan senilai A 50 juta, jadi 100 juta, 2 tahun berturut-turut diberikan pelatihan. Tahun ketiga BLK akan mandiri. Jadi kurang lebih sekitar 5 miliar 950 miliar, ya, 5 miliar 950 juta, ya, bantuan untuk BLK komunitas, ya. Tepuk tangan dulu Pak Dokter. Berikutnya program padat karya. Ini padat karya desa. Saya keliling Bapak Mama masyarakat, menyampaikan, Mama, kita ini memang di kota, kata Bapak Desa Wekambala, tapi kami jalan ini susah setengah mati. Ada potensi air juga, bisa untuk air minum dan pariwisata, tapi mau bagaimana kami menuju mata air, ya? Tidak ada jalan setapak. Tapi dulu saya sering bilang, kalau saya tidak mampu mencari jalan raya, saya mau jadi jalan setapak. Ternyata Desa di Wekambala dapat jalan setapak menuju ke mata air, ya. Padat karya usulannya senilai 100 juta, ya. Itu ada, kita dapat 7. Jadi ada 7 desa yang dapat kelompok padat karya desa. Jadi totalnya senilai 700 juta, ya. Satu
kelompok senilai 100 juta. Berikutnya kelompok TKM. Kalau mohon maaf, yang padat karya ini 2 desa sudah di MOU, yaitu desa Wepatando ya sama desa Watu Lambat. Kepala dinas sudah MOU di Bali, tinggal tunggu turun uangnya, realisasi, desa sudah mulai kerja ya, Bapak Neruti. Lanjut TKM, tenaga kerja mandiri. Ini satu kelompok 20 orang. Usulan masyarakat juga kemarin banyak sekali anak-anak muda yang contohnya ada yang berhenti Pol PP ya, di PHK dari Pol PP. Mereka bilang, sudah mama, kita tidak mau jadi Pol PP. Terus kamu mau jadi apa? Kalau bisa mama bantu kami, ini kami punya aspirasi, kami mau mandiri. Ada yang usaha ayam potong, ada usaha babi, usaha batu potong. Kami mau kasih proposal. Oke, puji Tuhan, saya berjuang lagi dengan mitra Kementerian Komisi 9 di Kementerian Tenaga Kerja. Kita mendapatkan 14 kelompok TKM ya. Jadi ada 14 kelompok yang dapat tahun ini, yang 9 sudah di MOU. Jadi 9 sudah tanda tangan MOU, tinggal 5 lagi yang belum tanda tangan MOU ya. Jadi teman-teman mungkin yang hadir sini ada yang sudah dapat, tunggu nanti tinggal dipanggil ya. Kita kerjasama dengan pemerintah biar pemerintah juga ikut turut serta memantau ya, sehingga ini berjalan baik dan dampaknya betul-betul jangan dapat bantuan nanti itu pakai bayar utang ya. Jadi catatan khusus ya. Ini sudah pasti saya akan buat usulan untuk diperiksa. Jadi betul-betul dapat bantuan untuk membangun hidup, untuk membangun kelompok dan untuk menciptakan kemandirian ya. Lanjut, kita bersyukur juga Bapak Mama ya, komunikasi kami dengan teman-teman fraksi Nasdem di DPR RI yang berada di lintas komisi. Saya mendapat bantuan dari Kementerian ESDM bersama Komisi 7 itu 1 unit sumur bor ya, senilai 500 juta ya, akan dibangun tahun ini di Desa Rame. Jadi surveinya sekarang lagi di Momere ya? Atambua. Mungkin hari Minggu mereka datang, harusnya kemarin Kamis, tapi karena di Atambua ada 1 titik, mereka ke sana, nanti mereka langsung datang ke Sumba Barat Daya dan langsung ke Werame ya, langsung ke Werame survei. Kalau memang ketebalan airnya memenuhi, langsung dibangun sumur bor untuk kepentingan air minum maupun kepentingan pertanian bagi masyarakat di sekitar Werame. Berikutnya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, komunikasi dengan Komisi 10, kami punya teman-teman ada yang di Komisi 10 juga ya. Kita bersyukur tahun ini kita mendapat kurang lebih 1000 beasiswa PPIP ya. Kita bantu kepada masyarakat ya, bukan untuk saya tetapi masyarakat. Nanti bagi-bagi, ada yang dapat beasiswa, ada yang dapat kelompok TKM, ada yang padat karya, ada yang dapat BLK. Jadi semua bagi rata, ada yang dapat paket makanan tambahan dan lain sebagainya ya. Lanjut lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan lagi saya punya teman Ibu Yuni Ipong, istri Bupati Ponorogo. Itu beliau di Komisi 5 bersama dengan Syarif Abdullah di Komisi 5. Kemarin ada usulan dari daerah beberapa waktu yang lalu, mereka usulkan kepada saya, Mama mohon untuk bantu kawal dana kami. Oke, saya titip 2 perencanaan, yaitu jembatan Ikir dan jembatan Bondobela ya. Saya minta dan perencanaan masuk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat 6,3 miliar dari dana DAP afirmasi Transdes Kemendes. Ini dana pusat semua yang saya sebut ya, dana pusat. 6,3 miliar untuk apa? 3 km jalan Lapen itu di Bangedo menuju Balaga, Roy Makaha ya. Ya puji Tuhan kemarin juga saya menang di Bangedo, suara paling tinggi dan saya pemenang di sana. Ya. Lanjut, 2 jembatan. Ini jembatan beneran ini ya. Jembatan benar-benar ini. Artinya mohon maaf ya, saya opini memang jembatan betul-betul, bukan jembatan apa. 1 jembatan Dikir, jembatan gantung yang di Dikir, mungkin ada yang pernah ke Dikir lewat jembatan, tahun ini dibangun ya. Yang kedua, jembatan Denduka di Bondobela. Saya dulu pernah ke Dendu Bondobela itu 12 km pulang pergi 25 kilo dengan Ibu Dokter Selan, itu napas semua putus-putus itu Ibu Dokter Selan dulu ya. Kita sudah ngos-ngosan dengan Ibu Juntende, jalan sudah mau menangis di jalan. Ini kita pulang pulang itu ke Rolua. Sampai Bapak suruh kejar kami ke Bondobela ini karena takut kita diserang sama massa. Kami sampai di rumah jam 2 malam. Ya.
itu tidak ada jalan di sana. Kita naik turun bukit, masuk gunung, masyarakat sedih, menangis. Kami injak di satu tempat yang belum pernah diinjak oleh orang lain. Berikutnya kami dengan PKK, kami sempat turun lagi untuk bakti sosial di sana. Puji Tuhan ya Bapak Mama ya, saya pikir ini memang karena Tuhan juga berpihak ya. Tuhan tahu hati kita ya. Akhirnya direalisasi pembangunan jembatan di Bondobela. Saya ingat ada satu ibu, mereka menangis waktu itu di Bondobela. Mereka bilang begini, Mama, kenapa kami undang Mama? Mereka tipu saya untuk ke Bondobela. Mereka bilang dekat. Ternyata tempat kasih turun mobil di tempat pembunuhan itu ya, di tempat konflik. Kami jalan kaki sampai ke dalam 12 km, pulang pergi 25 km, hampir ngos-ngosan. Jadi dia bilang gini, Mama, kalau kami ajak Mama ke sini, kami tipu, minta maaf Mama, karena kami sedih. Kami punya bapak belum sampai di puskesmas, baru turun itu, baru menyeberang kali sudah meninggal. Ya, karena kami harus nyeberang kali dulu, baru sampai di puskesmas. Jadi ini yang menjadi dasar kami undang Mama Ratu datang di sini. Kalau Mama Ratu ternyata kecewa karena Mama Ratu harus capek, kami mohon maaf. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun ini Tuhan menjawab lewat Komisi 5 dan lewat teman-teman Kementerian Desa. Kita dapat bantuan tadi 2 unit jembatan dibangun ya, Bondobela dan Dikir, dan 2 unit kendaraan transportasi darat untuk kabupaten ya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kami perjuangkan lewat saya sebagai anggota DPR yang Bapak Mama sudah pilih duduk di DPR ya. Masih banyak lagi aspirasi-aspirasi masyarakat yang kami dorong ya. Beberapa waktu yang lalu terbakar rumah sakit Air Ramo ya di Leoleba. Saya telepon Pak Menteri Kesehatan ya, puji Tuhan dalam waktu singkat ya bantuan langsung turun untuk bantuan ke rumah sakit Air Ramo Leoleba ya. Pada saat terjadinya demam berdarah ya yang cukup tinggi di Sika, KLB, kejadian luar biasa, saya kirim berita ke Pak Menteri, saya telepon Pak Menteri, langsung besoknya Pak Menteri turun ke Sika Momere untuk memantau kejadian luar biasa yang terjadi demam berdarah. Banyak sekali respon-respon baik dari mitra kami ya. Ini karena ada kerjasama yang baik, komunikasi yang baik yang terbangun. Untuk apa Bapak Mama? Untuk kita membangun Sumba Barat Daya ya. Selain tadi itu Bapak Mama ya, makanan tambahan dalam rangka mendukung program mewujudkan generasi emas bagi Indonesia ya, melawan stunting ya. Kamila mau itu hampir perhatikan Kamila ya, setelah melahirkan perhatikan anak-anak, jangan sampai semangat punya anak tapi tidak memperhatikan anak-anak punya kebutuhan isi dan perkembangan anak ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Selain itu Bapak Mama, secara pribadi saya juga sudah menyumbangkan 2 unit ambulans secara pribadi, ambulans rujukan dan 1 ambulans jenazah. Itu kami berikan gratis kepada masyarakat. Siapa saja yang mau butuh silakan. Mau keluarga ada di Sumba Timur di Lewa, telepon saja. Nanti langsung diambil di sana, jemput Malolo sampai di Kananggar di mana, telepon saja. Ambulansnya sudah masuk sampai di Sumba Timur ya, pergi jemput jenazah. Turun dari bandara mau antar ke Wengapu, telepon saja nanti akan diantar ya. Sudah ada petugas yang siap mengantar ya. Menjemput jenazah maupun untuk rujukan. Berikutnya Bapak Mama, kemarin kami sudah membantu 4 unit ventilator. Ventilator itu untuk alat bantuan pernapasan ya, jika ada yang COVID-19. 1 di Rumah Sakit Caritas, 1 di Rumah Sakit Redambolo, 1 di Rumah Sakit Lendi Moripa, 1 di Rumah Sakit Umum Bergerak Sumba Tengah. 4 unit ventilator kami sudah bantu. Selain itu APD, alat pelindung diri ya, kami sudah bantu di hampir semua puskesmas di seluruh SBD kami sudah bantu ya, bahkan sampai Sumba Barat kami sudah bantu juga APD, PT dan lain sebagainya ya. Jadi ini beberapa hal Bapak Mama ya, laporan tadi sudah materi saya sampaikan, dan ini juga laporan saya sebagai wakil rakyat ya, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk diikuti. Ke depan kalau ada aspirasi, ada hal-hal silakan kita komunikasi ya, jangan putus komunikasi sehingga banyak hal baik dari atas dari